Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu dan semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah rabbal alamin. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya sehingga mendapat kebaikan di dunia dan akhirat. Amin ya Allah rabbal alamin. Alhamdulillah ya, kita bertemu kembali dan insyaallah kita akan melanjutkan masih dalam materi tentang rentenir ya atau bank keliling. Pada pertemuan sebelumnya, pada video sebelumnya ya kan, sudah kita bahas mengenai rentenir yang berkedok koperasi. Mungkin ada yang belum menyimak atau belum menonton, silakan ya, apabila berkenan menonton silakan bisa dilihat melalui link ini. Insya Allah jalannya juga ada dasar hukum yang digunakan dalam penyikapannya. Nah, untuk kesempatan kali ini insya Allah akan sedikit saya singgung mengenai rentenir perorangan. Perorang di sini maksudnya adalah uang itu bersumber dari perorangan. Jadi tidak mengatasnamakan koperasi atau hal-hal yang lain ya, badan-badan semacam itu ya, tidak ada. Jadi murni dia mengatakan bahwa ini adalah dari dirinya sendiri ya. Sebagai contoh ilustrasi yang pernah saya temui ya. Si A meminjam uang di si B ya kan. Kemudian si B mengatakan bahwa ini adalah uang kakaknya ya. Ini adalah uang bosnya dan sebagainya ya, atau uang ini yang paling miris sekali itu pernah terjadi di daerah Tasik seingat saya ya. Jadi adik iparnya seorang ibu ini punya adik ipar. Nah, adik ipar ini meminjamkan uang. Kalau tidak salah ini katakanlah ya, saya lupa nilainya, tapi angkanya itu fantastis ya. Jadi memberikan pinjaman uang sebesar 120 juta, namun yang kembali adalah 250 juta. Kalau nggak dikembalikan, maka rumah disita. Bayangkan, adik ipar nih ya. Kemudian ada juga yang terjadi di daerah Jakarta Selatan. Jakarta Selatan itu malah lebih miris lagi ya. Jadi saudara kandung sendiri itu dibungakan. Jadi dalam satu keluarga itu katakanlah ada 6 bersaudara, kemudian yang nomor 2 ini meminjamkan uang kepada saudaranya, dan saudaranya ini ditagih bunganya. Itu terjadi juga. Kemudian ada juga yang perorangan ini di daerah Ciamis, ingat saya, Ciamis ini ya. Ciamis yang mengatakan ujung-ujungnya ya mengatakan bahwa dia berhutang kepada bank untuk membantu meminjamkan uang, seperti itu. Nah, dari beberapa kasus ini ya, dari beberapa kasus ini yang menarik adalah bahwa mereka tidak ada kejujuran di sini. Pernah saat itu saya tanyakan kepada yang bersangkutan, kalau memang ini adalah uang ini dari atasan dia atau apa dan sebagainya itu ya, coba pertemukan dengan atasannya. Oh, si rentenir ini berkelit. Nggak bisa, urusannya adalah Anda itu berutang sama saya, bukan atasan saya. Nah sekarang gini ya, kalau emang itu uang atasannya, kalau memang si rentenir ini betul-betul ada perikatan yang jelas dengan atasannya, nah sedangkan kita sudah membayar melebihi daripada nilai pokok, ya kan? Dan bahkan nilai pokok itu tidak berkurang sama sekali. Oleh karena itu, ya saya waktu itu berusaha untuk mengajukan keringanan ya. Tetap utang itu tetap dibayar ya. Namun kalau setelah saya hitung-hitung, semisal nih ya, saya berhutang 5 juta. Kemudian oleh rentenir itu, dikarenakan saya tidak bisa membayar 5 juta itu secara langsung, maka diangsur. Angsuran ini disertai dengan bunga. Dan itu tidak mengurangi nilai pokok sama sekali. Ya, tidak mengurangi nilai pokok sama sekali. Nah, setelah saya hitung-hitung ini yang sering saya lakukan ya. Uang yang sudah saya keluarkan, saya total semuanya. Kemudian saya bandingkan dengan uang yang saya terima sebagai pinjaman.
Jadi kalau pinjaman saya 5 juta, kemudian saya total uang yang sudah saya setorkan itu adalah melebihi 5 juta, maka saya stop. Marah rentenir? Pasti marah. Pasti marah. Karena apa alasannya? Kamu tidak sesuai dengan kesepakatan, kamu melanggar kesepakatan, kamu berbohong, kamu penipu, dan sebagainya. Seperti itu yang keluar. Ya, saya pun waktu itu, ya seperti itu ya, ungkapannya seperti itu. Kamu penipu dan sebagainya, ini tidak sesuai, ini melanggar janji, panjang pokoknya. Ya. Tapi ingat sekali lagi, selama seseorang itu yang dengan sengaja melepaskan uang, mengedarkannya di masyarakat sebagai mata pencaharian dan tidak ada izin atasnya, maka itu jelas melanggar undang-undang pelepasan uang. Dari situlah saya berani berargumen. Nah sekarang Anda memang kalau memang penuntut bunga, menuntut nilai tambah dari pinjam yang diberikan, mana izinnya? Saya gitu kan. Nggak perlu izin dan sebagainya, nggak perlu ini, kan sudah sepakat ini, bunganya 20% dan sebagainya ya. Itu karena saya tidak tahu, ya. Itu karena saya bodoh. Ya, saya sampaikan seperti itu. Itu karena saya tidak tahu, karena saya bodoh. Dan Anda memanfaatkan kebodohan saya dalam ilmu. Anda memanfaatkan kondisi saya yang terjepit. Saya sampaikan seperti itu. Dia berkelit masih marah, ya saya biarkan aja. Saya stop bayar. Ya. Saya sampaikan saya stop bayar. Ya. Sampaikan persis kejadiannya waktu itu dengan salah satu teman saya di Tangerang Selatan. Ya. Di Tangerang Selatan. Dan anehnya saya juga baru tahu bahwa rentenir itu ternyata menyita ATM yang buat gajian itu ya, dibawa sama rentenir itu. Coba bayangkan, kita gajian sama rentenir langsung dipotong ATM-nya. Sisanya dikasihkan ke teman saya. Itu namanya kurang ajar, mohon maaf ya. Zolim betul itu namanya itu ya. Akhirnya saya bilang sama teman saya itu, udah ATM blokir. Ya, blokir aja ATM, bilang ke banknya. Akhirnya rentenir marah. Oh jelas marah besar. Datang ke rumah. Dua orang datang ke rumah. Dia bilang, loh kenapa ATM-nya nggak bisa dipakai? Artinya keblokir, emang saya blokir. Loh, kenapa diblokir? Nilai angsuran saya itu sudah melebihi dari nilai pokok. Saya sampaikan seperti itu. Wah, akhirnya nggak mau tahu dia. Begitu esok harinya, si rentenir ini menculik, ya. Menculik, subhanallah. Menculik teman saya itu, yang kerja di perusahaan. Ya. Dia membawa teman saya itu ke bank BCA, saya itu. Karena dia ATM-nya ATM BCA ya. Dan dia di bank BCA itu minta diberikan buku tabungan. Si rentenir ini ya mengadu kepada bank BCA bahwa teman saya ini telah menipu dia. Wah, akhirnya berdebat di situ. Timbul kegaduhan sampai akhirnya satpam atau security bank itu telepon ke polsek terdekat atau pos polisi terdekat ya. Dibawalah teman saya itu ke kantor polisi. Nah, istrinya ini terus komunikasi dengan saya. Terus gimana nih Pak dan sebagainya. Saya sampaikan ya, ATM itu kewenangan milik suami Anda. Tidak ada yang berhak, ya, tidak ada sama sekali yang berhak memanipulasi uang di dalamnya, tidak berhak. Saya sampaikan kepada polisi itu bahwa si dua orang itu adalah rentenir. Mereka sengaja rentenir. Ya, tunjukkan buktinya bahwa angsurannya sekian dan sebagainya. Mereka meras. Ya. Perdebatan berlangsung kurang lebih lama di kantor polisi itu, ada sekitar 2-3 jam tuh. Sampai akhirnya polisi mengatakan bahwa dua orang ini apabila memang tidak menyatakan kesanggupannya untuk menerima nilai pokok, maka akan ditahan. Dengan seizin Allah, alhamdulillah. Teman saya mendapatkan nilai pokok. Ya. Mendapatkan nilai pokok. Yang hanya membayar sisa dari yang sudah dibayarkan. Ya. Jadi perbuatan perorangan ini macam-macam ya, yang tadi saya bilang, menahan ATM, kemudian mengaku pinjam ke bank, kemudian setelah kita tanya, kita telusurin, tidak ada dia pinjam ke bank, tidak ada dia menjaminkan sertifikat, tidak ada sama sekali. Ya. Apabila ada rentenir perorangan, ya, kemudian dengan semena-mena datang ke rumah menagih, marah-marah, bentak-bentak sebagainya, video aja, di video yang lengkap. Tidak perlu berargumen apa-apa. Karena apa? Tindakan penagihan seperti itu, ya kan, disertai dengan pengerusakan, apalagi sita barang, nah ini ya, itu bisa masuk pencurian loh ya. Karena apa?
Mereka jelas tidak memiliki hak apapun atas pungutan bunga, apalagi sita barang. Ya. Ada lagi yang per orang itu malah dia sita sertifikat, sehingga saya itu ya. Lebih lucu lagi ya, kemudian dia ingin menjual sertifikat. Sertifikat tidak semudah itu ya bisa dijual ya. Harus ada mengetahui ya, harus mengetahui notaris dan sebagainya, panjang urusannya itu. Tidak bisa serta-merta langsung dijual seperti itu. Ya. Tuh. Jadi menyikapin rentenir perorangan ya. Pertama kita harus kuat mental ya. Kuat mental tentunya disertai dengan keyakinan kepada Allah. Bahwa semua kekuatan adalah bersumber dari Allah. Tidak ada kekuatan yang lebih daripada kekuatan Allah. Terus kemudian yang kedua, pahamkan betul dalam diri bahwa kita berhadapan dengan seseorang yang memang sedang memanfaatkan situasi kita, memanfaatkan kekurangan pengetahuan kita, memanfaatkan kondisi yang sempit ya, dalam artian defisit pendapatan. Ya, jadi kita itu dibodohin gitu kasarannya. Terus yang ketiga, tidak ada kewenangan apapun dari mereka untuk memungut nilai-nilai tambah. Kalau dalam penagihan itu ada semacam frekuensi ya, frekuensi penagihan, misalkan sehari nagih, misalnya, itu kalau saya bilang lumrah ya, wajar, karena haknya mereka kita bawa. Nah, sedangkan kita sendiri masih dalam proses untuk mencari kelebihan rezeki agar bisa membayar kewajiban yang ada. Jangan pernah sekalipun lari, ya. Bahkan ada dulu sampai ada yang menyekap anaknya lagi sekolah. Anaknya sekolah itu ditungguin di depan sekolahnya. Coba ya. Pihak sekolah juga takut, ya, karena itu rentenir, membawa teman dan sebagainya. Nah, hal-hal seperti itu saya bilang dari tadi ya, siapkan HP, rekam foto, ya, rekam video lebih kuat ya sebagai bukti bahwa ada tindakan-tindakan intimidasi di luar prosedur hukum ya, bukan prosedur hukum ya, tindakan-tindakan arogansi, saya bilang ya, arogansi ya. Tidak boleh seperti itu, tidak boleh mereka melakukan penyekapan, tidak boleh mereka melakukan penyitaan ATM ya, seolah-olah menjadi hak milik, tidak boleh mereka melakukan penyitaan barang, tidak boleh mereka istilahnya menghalang-halangi pekerjaan kita, tidak boleh. Karena apa? Mereka jelas-jelas sampah masyarakat. Tapi ingat, jangan lupa, sebagai mukmin juga kita harus mengingatkan mereka bahwa hal-hal yang mereka lakukan itu adalah salah. Tidak ada berkahnya dari keuntungan yang mereka dapatkan. Tidak ada berkahnya dari apa yang sudah mereka lakukan dengan tindakan-tindakan intimidasi, pemaksaan seperti itu. Ya. Kalau mereka berpikiran bahwa kepala hukum dan sebagainya, paling juga nanti penjara 2 bulan, 3 bulan. Ya kan? Ingat baik-baik. Ya. Apa yang mereka lakukan suatu saat, Allah akan membalasnya dengan memberikan semacam ujian yang sama, ya kan? Di mana pada saat mereka merasakan kenikmatan menindas orang lain, maka keturunannya pun akan merasakan hal yang serupa, dibalik sama Allah. Itu pernah kejadian. Oke ya, jadi saya ulangi. Menyikapi rentenir perorangan, ingat baik-baik, ya kan? Yang pertama adalah mereka tidak memiliki izin, tidak memiliki kewenangan apapun terhadap bunga yang dipungut. Yang kedua, dokumen apapun yang mereka miliki itu hanyalah untuk menindas diri kita. Ya, karena apa? Pasti dibuat satu rangkap bermaterai. Ya, nggak usah takut. Terus kemudian yang ketiga, tindakan penagihan yang di luar kemanusiaan ya, baik itu termasuk menyekap anak, kemudian menyekap suami atau istri, ya kan, menyita ATM dan sebagainya, itu adalah hal-hal yang bisa menjurus kepada tindakan pidana. Ya, perusakan barang, sita barang dan sebagainya juga tidak boleh. Nggak usah takut, ya. Yang penting kita ada buktinya, ya. Kumpulkan semua bukti itu, ya kan. Hutang piutang akan tetap menjadi hutang piutang, ya, akan tetap menjadi hutang piutang. Intimidasi dan sebagainya akan justru menjadi atau mengantarkan mereka kepada ranah pidana. Tetap hutang harus dibayar bagaimanapun caranya, namun sekali lagi, ya kan, pelajari akadnya baik-baik dan konsekuensinya. Tidak perlu kita takut, ya, khawatir boleh,
takut hanya kepada Allah, namun khawatir karena hal-hal yang mungkin akan melibatkan keluarga kita, makanya kita harus jujur dengan keluarga kita dan juga kerjasama. Sementara itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk perihal rentenir perorangan. Ya, insya Allah nanti berikutnya akan kita coba kupas rentenir yang berkedok dengan pegadaian, dan juga ada yang backing aparat, ya, backing aparat ataupun ormas. Sehat selalu, tetap semangat dan selalu yakin kepada Allah, bahwa Allah tetap dekat sama kita, tetap ada pada diri kita, ya, melindungi diri kita maksud saya, ya kan, walaupun kita dalam dosa apapun. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.